Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Dina Auliasiadi, dan rekan saya, Siti Nur Fadila. Di sini, saya dan rekan saya akan membuat video mengenai materi mata kuliah analisis real dan subtema titik dalam dan titik batas. Nah, pada video kali ini, materi yang akan dibahas oleh kelompok kami adalah mengenai pendahuluan definisi 9.1, definisi 9.2, dan juga definisi 9.3. Nah, untuk pendahuluan, yang pertama itu ada titik dalam atau yang biasanya disebut juga interior point, diartikan sebagai titik yang terletak dalam sebuah himpunan tertentu. Nah, poin yang kedua ada sebuah titik selain di dalam himpunan mungkin terletak di luar himpunan, atau exterior point. Nah, atau terletak pada batas himpunannya. Selanjutnya ada definisi 9.1. Nah, sebuah bilangan X elemen R dalam dikatakan titik dalam interior dari A subset R jika ada epsilon lebih dari 0. Demikian sehingga F epsilon X subset A. Nah, adapun himpunan semua titik dalam dari A yaitu A pangkat 0 sama dengan X elemen R, sedemikian sehingga titik dalam dari himpunan A. Nah, bisa dilihat pada gambar kurva ini terdapat himpunan R atau himpunan bilangan real, kemudian ada himpunan bagian atau subset dari R yaitu himpunan A. Nah, ketika mengambil di antara banyak titik dalam himpunan A, kita sebut salah satunya yaitu X. Nah, yang jelas X ini merupakan elemen R dan juga terdapat di dalam himpunan A. Maka ketika terpenuhi pengambilan epsilon sembarang, dan ketika ditentukan sebuah titik X elemen R, maka bisa dipahami bahwasannya mempunyai persekitaran yaitu X min epsilon dan sampai dengan batas X plus epsilon. Nah, ini merupakan persekitaran dari F epsilon X, maka F epsilon X ini merupakan subset dari himpunan A. Ini adalah X yang disebut sebagai titik interior dari himpunan A. Nah, selanjutnya ada contoh 1, tunjukkan bahwa himpunan A, himpunan yang dibatasi oleh himpunan terbuka dari 0 sampai 1, maka titik interior dari A adalah interval terbuka 0 sampai 1. Nah, dan jika himpunan B adalah interval tertutup, dengan batas interval dari 0 sampai 1, maka titik interior B adalah interval terbuka dengan batas 0 sampai 1. Nah, penyelesaian dapat dipahami bahwasanya baik himpunan terbuka atau himpunan tertutup itu, maka interiornya akan selalu merupakan himpunan terbuka. Nah, untuk penyelesaiannya, pembuktian kita dapat memastikan dari definisi tadi ketika dikatakan titik interior itu skip epsilon lebih dari 0, maka kita akan ambil sembarang. Nah, kita ambil X elemen A sembarang dengan batas sembarangnya itu terletak di antara 0 dan 1. Akan ditunjukkan bahwa X sembarang yang terletak di antara 0 sampai 1 adalah titik interior dari himpunan A. Nah, selanjutnya kita pilih epsilon. Nah, kita ambil dengan batas maksimum, yaitu ada dua, yaitu minimum, dengan batas minimumnya ada dua, yaitu minimum X terhadap 0 dan juga minimum X terhadap 1. Nah, untuk minimum X terhadap 0, maka akan menjadi X per 2 dalam tanda mutlak seperti ini. Nah, tanda mutlak ini tuh untuk memastikan bahwa epsilon tersebut tuh bernilai positif. Nah, untuk kemudian minimum X terhadap 1, maka akan 1 min X per 2 untuk lebih dari 0 dan bernilai positif. Maka untuk mempermudah pemahaman
yaitu kita dapat membuat garis bilangan. Nah, bisa dilihat bahwasanya epsilon yang pertama merupakan minimum dari X per 2 atau 0 sampai X yang ini. Nah, selanjutnya yang sebelah sini adalah minimum dari 1 min X per 2. Nah, sehingga kita bisa buat F epsilon X. Nah, ini merupakan minimum lebih dekat ke titik 0 yang diambil pengambilan X minimum dengan batas atas 1. Nah, maka yang akan ditunjukkan pada garis bilangan kita bisa melihat bahwa F epsilon X dari kedua-duanya merupakan subset dari himpunan A. Nah, jadi F titik dalam dari A atau X elemen A pangkat 0, karena X diambil sembarang, maka X adalah interior A untuk setiap X elemen dengan batas interval 0 sampai 1. Selanjutnya, bila X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 1, maka untuk setiap epsilon lebih dari 0, F epsilon X bukan bagian dari himpunan A. Nah, bisa dilihat dari gambar berikut. Jadi, untuk X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 1, bukan interior dari himpunan A, sehingga A pangkat 0 interval terbuka 0 sampai 1. Dengan cara yang sama untuk menunjukkan bahwa jika B interval tertutup 0 sampai 1, maka B pangkat 0 adalah himpunan terbuka dengan batas 0 sampai 1. Selanjutnya, definisi 9.2. Sebuah bilangan X, elemen himpunan bilangan real, dikatakan titik batas dari A subset R jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 atau positif, sedemikian sehingga persekitarannya ketika diiriskan dengan himpunan A bukan merupakan himpunan kosong, dan ketika diiriskan dengan komplement dari himpunan A juga bukan merupakan himpunan kosong atau memiliki irisan. Jadi, titik batas itu adalah ketika kita mengambil sebuah titik X elemen R berlaku epsilon positif, maka V epsilonnya mempunyai irisan baik terhadap himpunan A ataupun terhadap komplement dari himpunan A. Himpunan semua titik batas dari A yaitu dinotasikan dengan delta A sama dengan himpunan X elemen R sedemikian sehingga X titik batas dari A. Selanjutnya contoh 2. Misalkan ada himpunan A yaitu interval terbuka dengan batas A sampai B merupakan elemen himpunan bilangan real, tentukan semua titik batas dari A. Penyelesaiannya kita tunjukkan atau selidiki terlebih dahulu satu persatu mulai dari X kurang dari A, X lebih besar dari B, dan X antara A dan B. Yang pertama, ambil X elemen R, X kurang dari A sebarang. Akan diselidiki apakah X titik batas dari A. Karena X kurang dari A, kita pilih epsilonnya sama dengan A dikurangi X per 2. Maka dengan menggunakan alat bantu garis bilangan dengan batas intervalnya A sampai B, nilai X ini terletak di sebelah kiri A karena X kurang dari A. Dan X ini mempunyai persekitaran dari batas X min epsilon sampai dengan batas X plus epsilon. Selanjutnya kita cari X min epsilon dan X plus epsilon. Yang pertama, X min epsilon sama dengan X dikurangi nilai epsilonnya yaitu A dikurangi X per 2 sama dengan menggunakan operasi pecahan aljabar diperoleh 2X dikurangi A ditambah X per 2 sama dengan 3X dikurangi A per 2. Lalu kita substitusi nilai X dengan A. Dan karena kita sedang mengambil X kurang dari A, maka 3X dikurangi A per 2 kurang dari 3A dikurangi A per 2 itu sama dengan A. Kemudian X plus epsilon sama dengan X ditambah A dikurangi X per 2 sama dengan 2X ditambah A dikurangi X per 2 sama dengan X ditambah A per 2. Lalu X ini kita substitusikan dengan A, dan karena kita sedang mengambil X kurang dari A, maka X ditambah A per 2 kurang dari A ditambah A per 2 sama dengan A. Di sini kita bisa lihat batas X min epsilon dan X plus epsilon ini kurang dari A, sehingga
persekitarannya ketika diiriskan dengan himpunan A dengan batas A sampai B adalah merupakan himpunan kosong. Jadi untuk semua X kurang dari A, maka X bukan titik batas dari A. Selanjutnya yang kedua, ambil X elemen R, X lebih besar dari B sembarang. Akan diselidiki apakah X titik batas dari A. Karena X lebih besar dari B, kita pilih epsilonnya yaitu sama dengan X dikurangi B per 2. Maka dengan menggunakan alat bantu garis bilangan, di sini terlihat nilai X ini terletak di sebelah kanan batas B karena X lebih besar dari B. Dengan persekitarannya dari batas X min epsilon sampai batas X plus epsilon. Kemudian dengan langkah yang sama kita cari X min epsilon dan X plus epsilon. Yang pertama X min epsilon sama dengan X dikurangi epsilonnya tadi X dikurangi B per 2 sama dengan menggunakan operasi pecahan aljabar diperoleh 2X dikurangi X plus B per 2 sama dengan X ditambah B per 2. Lalu kita substitusikan nilai X dengan B, dan karena kita sedang mengambil X lebih besar dari B, maka X ditambah B per 2 lebih besar dari B ditambah B per 2 sama dengan B. Selanjutnya X plus epsilon sama dengan X ditambah X dikurangi B per 2 sama dengan 2X ditambah X dikurangi B per 2 sama dengan 3X dikurangi B per 2. Lalu X ini juga kita substitusikan dengan B dan menggunakan ketaksamaan lebih dari karena kita sedang mengambil X lebih besar dari B. Maka 3X dikurangi B per 2 lebih besar dari 3B dikurangi B per 2 sama dengan B. Nah, di sini bisa dilihat dari garis bilangan batas X min epsilon dan X plus epsilon ini lebih besar dari B, terletak di sebelah kanan B, sehingga persekitarannya ketika diiriskan dengan himpunan A dengan batas A sampai B merupakan himpunan kosong. Jadi untuk semua X lebih besar dari B, maka X bukan titik batas dari A. Selanjutnya yang ketiga, ambil X elemen R, A kurang dari X kurang dari B sembarang atau X berada di antara A dan B. Akan diselidiki apakah X titik batas dari A. Maka pengambilannya pilih epsilon minimum X min A per 2 dan B min X per 2 supaya epsilonnya bernilai positif. Yang pertama, jika epsilon sama dengan X min A per 2, maka dengan menggunakan alat bantu garis bilangan, kita bisa tunjukkan bahwa X ini terletak di antara batas A sampai B dan X ini minimum ke titik A atau lebih dekat ke titik A. Maka kita akan lihat X min epsilonnya dan X plus epsilonnya. Yang pertama, X min epsilon sama dengan X dikurangi epsilonnya yaitu X dikurangi A per 2 sama dengan menggunakan operasi pecahan aljabar diperoleh 2X dikurangi X ditambah A per 2 sama dengan X ditambah A per 2. Nah, karena kita sedang mengambil X di antara A dan B, jadi kita akan substitusi X ini dengan A, yaitu X lebih besar dari A. Maka X ditambah A per 2 lebih besar dari A ditambah A per 2 sama dengan A. Kemudian X ditambah epsilon atau X plus epsilon sama dengan X ditambah X min A per 2. Nah, untuk ini sebelum dihitung, kita akan bandingkan dulu dengan nilai epsilon yang kedua, yaitu B min X per 2, bahwa ketika kita sedang melihat minimum terhadap epsilon X min A per 2, maka sebagaimana yang kita pahami pada himpunan terbuka dan tertutup, bahwa X ditambah X min A per 2 itu kurang dari X ditambah B min X per 2. Kemudian baru kita hitung, sehingga dengan menggunakan operasi pecahan aljabar diperoleh 2X ditambah B dikurangi X per 2 sama dengan X ditambah B per 2.
Kemudian substitusi nilai X-nya dengan B, karena kita pakainya tadi kan X-nya berada di antara A dan B. Karena ini menggunakan B berarti S kurang dari B, sehingga X ditambah B per 2 kurang dari B ditambah B per 2 sama dengan B. Sehingga V epsilon X kita bisa tunjukkan bahwa nilai persekitarannya adalah subset dari himpunan A dengan batas A sampai B, atau dengan bahasa lain V epsilon X diiriskan dengan komplement dari himpunan A adalah himpunan kosong. Selanjutnya yang kedua, jika epsilonnya sama dengan B dikurangi S per 2, maka dengan menggunakan alat bantu garis bilangan dapat ditunjukkan minimumnya ini ke titik B karena jaraknya lebih dekat ke titik B, nilai X-nya. Kemudian kita lihat X min epsilonnya dan X plus epsilonnya. Yang pertama, X min epsilon sama dengan X dikurangi B dikurangi X per 2. Nah, jadi kalau kita sudah menunjukkan batas epsilonnya itu menggunakan B, maka untuk X min epsilon ini bandingkannya dengan A, sehingga X kurang dari B kurang dari X per 2 lebih besar dari X kurang dari X min A per 2. Sama dengan kemudian yang ini kita hitung menggunakan operasi pecahan aljabar, diperoleh 2X dikurangi X ditambah A per 2 sama dengan X ditambah A per 2. Nah, kemudian substitusi nilai X ini dengan A, karena yang kita ambil berarti X-nya lebih besar dari A, sehingga X ditambah A per 2 lebih besar dari A ditambah A per 2 sama dengan A. Kemudian X plus epsilon sama dengan X ditambah B dikurangi X per 2 sama dengan 2X ditambah B dikurangi X plus 2 dikurangi X per 2 sama dengan X ditambah B per 2. Kemudian karena ini menggunakan B berarti X kurang dari B dan X-nya ini kita substitusikan dengan B. Sehingga X ditambah B per 2 kurang dari B ditambah B per 2 sama dengan 0. Sehingga persekitarannya adalah merupakan subset dari himpunan A, yaitu batas A sampai dengan B, atau dengan bahasa lain, persekitaran tersebut diiriskan dengan komplement dari A adalah himpunan kosong. Jadi untuk semua X lebih besar dari A dan kurang dari B, maka X bukan titik batas dari A. Nah, pada langkah sebelumnya itu kan menunjukkan bahwa X ini bukan titik batas dari himpunan A. Selanjutnya pada langkah sekarang, kita akan menunjukkan bahwa X merupakan titik batas dari A untuk setiap epsilon positif atau lebih dari 0. Untuk X-nya sama dengan A dan X sama dengan B. Yang pertama, X sama dengan A. Dapat dilihat pada garis bilangan, di sini X ini terletak pada batas A, karena X sama dengan A. Maka ketika X sama dengan A, terdapat persekitarannya yaitu dari batas X min epsilon sampai dengan batas X plus epsilon. Maka terdapat juga irisannya yaitu yang pertama, V epsilon A irisan dengan himpunan A dengan persekitarannya A min epsilon sampai dengan A plus epsilon diiriskan dengan himpunan A dengan batas A sampai B, maka hasil irisannya yaitu dari batas A sampai batas A plus epsilon, bukan merupakan himpunan kosong. Kemudian irisan kedua, V epsilon A diiriskan dengan komplement dari himpunan A, persekitarannya dari batas A min epsilon sampai A plus epsilon diiriskan dengan komplement A-nya berarti dari negatif tak hingga sampai dengan A-nya ada sama dengan, kemudian digabung dengan sama dengan B sampai dengan tak hingga. Hasil irisannya adalah dari batas A min epsilon sampai dengan batas A. Di sini A min epsilon sampai dengan batas A.
X ini kita bisa ganti dengan nilai A terlebih dahulu, karena X sama dengan A. Selanjutnya, untuk X sama dengan B, nah di sini dapat dilihat pada garis bilangan, posisi X ini, di sini X ini berada di posisi yang sama dengan batas B, karena X sama dengan B. Maka batas persekitarannya adalah dari B min epsilon sampai dengan B plus epsilon. Kemudian irisannya di sini yaitu V epsilon B diiriskan dengan himpunan A dengan persekitarannya B min epsilon sampai B plus epsilon diiriskan dengan himpunan A dengan batas A sampai B, sama dengan hasil irisannya yaitu dari batas B min epsilon sampai dengan batas B. Nah, ini hasil irisan terhadap himpunan A. Dan bukan merupakan himpunan kosong. Kemudian irisan kedua, V epsilon B diiriskan dengan komplement dari himpunan A sama dengan persekitarannya dari B min epsilon sampai B plus epsilon diiriskan dengan komplement dari himpunan A-nya yaitu dari negatif tak hingga sampai dengan A, A-nya ini ada sama dengan, kemudian digabung dengan sama dengan B sampai dengan tak hingga. Hasil irisannya yaitu dari batas B sampai B plus epsilon. Jadi untuk X sama dengan A dan X sama dengan B merupakan titik batas dari A atau delta A sama dengan himpunan yang beranggotakan A dan B. Jadi titik batasnya ada dua, yaitu A dan B. Selanjutnya, yang terakhir ada definisi 9.1. Nah, misalkan A, bagian dari bilangan real himpunan A penutup dikatakan penutup atau klosur dari A bila A penutup sama dengan A digabung dengan A aksen. Nah, untuk contoh 3 bisa dilihat yang A, dimisalkan himpunan A dengan interval 0 sampai 2, maka titik clusternya itu dari A adalah interval tertutup 0 sampai 2. Dan jika A penutup dari A sama dengan himpunan A digabung dengan A aksen sama dengan interval tertutup dengan batas 0 sampai 2. Nah, untuk yang B, misalkan B merupakan interval tertutup dengan batas 1 sampai 3, maka penutup dari B, maka intervalnya akan sama dengan soal yaitu interval tertutup 1 sampai 3. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan materi titik dalam dan titik batas dari kami selaku kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.